Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Malam Nah, kita ini, kali ini mau bahas apa nih? nah, ini Pertanyaan ada banyak pertanyaan yang masuk nih Kak Iren. ya. Banyak banget deh. Nah, Alhamdulillah ya. Nah, ini salah satunya nih yang aku rangkum aja lah ya. Intinya nih ada Mbak Fulana yang dia ini menikah sudah 2 kali. Yang pertama pisah, terus ini menikah. Ternyata menikahnya nih nikah siri, gitu ya. Nah dia merasa dalam rumah tangganya ini kan nggak sehat, ada banyak inian lah. Dia bertanya nih kenapa, ada apa sih gitu. Nah itu ternyata setelah di apa tanya-tanya ya, dia cerita bahwa memang nggak ada restu, udah gitu nggak ada walinya ya ustadznya itu sendiri yang menikahkan. Kemudian ya dia menikah. Kenapa sampai nggak direstuin seperti itu? Karena menurut dari keluarganya beda kasta. Ini ya marga Arab. Saya nggak tahu ya kalau Arab tuh harus gimana gitu. Kurang ngerti ya. Cuman menurut Mbak Fulana ini seperti itu. Gitu. Nah terus ini dia kondisinya saat ini ya pisah rumah. Tapi suaminya ini dia nunggu untuk ngucapin talak gitu loh. Sedangkan kan dilihat riwayat tadi ya Kak Iren ya, yang menikah tanpa restu, tanpa wali, nikah siri. Nah itu tuh juga dia akhirnya mempertanyakan status anak-anak itu bagaimana. Dari yang ini ada anak 2, masih kecil-kecil gitu. Oke, Singkatnya tuh seperti itu. Nah ini gimana nih Kak Iren tanggapannya? oke. Jadi gini, aku ini ya, coba aku perjelas lagi tadi yang dari itu Mbak Tari. Mbak Ya, Fulana ini menikah 2 kali. 2 kali, yang pertama pisah ya kan, cerai. ya, Yang pertama. Sebab musababnya dia tidak cerita dan itu ya, memang bukan bagian penting yang mau diungkap. Pokoknya ya, pisah. Nah, kemudian dengan yang kedua ini, kemudian beliau menikah lagi dengan yang kedua ini. Tetapi dengan yang kedua ini tidak disetujui oleh dari pihak keluarga. Karena menurut Mbak Fulana ini adalah marga Arab. Ini Mbak Fulana yang cerita ya. Saya juga nggak paham tentang marga Arab, tapi ini kami ini hanya mengulang cerita beliau. Mbak Fulana ini marga Arab dan dari pihak keluarga Mbak Fulana memang nggak restu, orang tua nggak restu begitu. Maka Mbak Fulana menikah dengan yang kedua ini tanpa wali, yaitu diwalikan dengan si ustadznya yang menikahkan itu, si ustadznya ya, ini. Karena si ustadz ini mengambil pendapat dari Imam Hanafi bahwa seorang janda itu bisa menikah tanpa wali. Betul. Ini pendapat Imam Hanafi. Sementara pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki, ya kan, jumhur ulama ini, dan akhirnya digunakan oleh jumhur ulama bahwa syarat rukun menikah, baik gadis maupun janda, harus ada wali. Gitu. Jadi bukan berarti saya merasa lebih berilmu dibanding Imam Hanafi, tidak, tetapi kalau sudah seperti begini, artinya pendapat jumhur ulama itu akan lebih kuat dibandingkan pendapat satu mazhab saja, gitu loh, ya. begitu. Oke. Jadi, Oh, nambahin dikit, Iren. Nambahin dulu dikit. uh, Orang tuanya udah nggak ada, udah meninggal. Jadi yang waktu itu diharapkan jadi wali adalah kakak dan adik laki-laki. Tapi itu nggak mau. Tuh. kakak dan adik laki-lakinya tidak mau Ya itu seperti karena itu. perbedaan Ya, kasta. karena Bilangnya gitu. perbedaan itu. Nah,
di sinilah kalau dan kemudian Mbak Fulana mempertanyakan terus apa-apa ya kok rumah tangga saya seperti begini, memang saya kesalahannya ada di mana gitu kan. Eh, Mbak Fulana bersyukurlah begitu kan bahwa Allah tegur nih, berarti dapat perhatian dari Allah. Ada banyak perzinahan yang dilegalkan di mata manusia. Saya bilang perzinahan dilegalkan di mata manusia. Seperti contohnya nih ya kan, contohnya. Suami sudah mengucapkan talak lebih dari 3 kali. Itu sebenarnya udah talak 3. Ya. Tapi karena dengan alasan suaminya mabuk, suaminya dalam kondisi marah, suaminya dalam kondisi apa gitu. Bahkan ada, ini sebenarnya pernah ya juga dibahas di teman cerita Iren sebelumnya. Ya. Entah yang di episode berapa. Datang ke KUA, petugas KUA-nya mengatakan bahwa kalau dalam keadaan mabuk tidak sah, katanya talak yang diucapkannya tidak sah karena dia dalam keadaan mabuk dan tidak sadar. Loh, bagaimana bisa? Mabuknya aja haram. Ya. Yang betul. suruh mabuk siapa? Gitu. Nanti banyak laki-laki yang akan kemudian akan lebih mengambil ini mabuk begitu ya, mabuk aja, soalnya kalau lagi mabuk kan talaknya nggak sah gitu. Nah itu ada petugas KUA yang mengatakan seperti begitu. Ini kan ngeri ya, ngeri. Dan akhirnya akhirnya dengan dengan percaya dirinya teman saya itu kumpul kembali dengan laki-laki yang seharusnya udah nggak sah, nggak bisa nggak disebut suami. Akhirnya saya nggak nyebut dia suami. Kumpul kembali dengan itu, mengatakan rujuk tanpa melewati syariat Islam yang benar. Kalau udah 3 kali ditalak, seharusnya istri ini nikah dengan laki-laki lain, benar-benar nikah ya, benar-benar nikah dengan laki-laki lain. Dan kalau memang akhirnya dicerai oleh suami yang barunya itu, baru bisa nikah dengan mantannya. Tapi kalau nggak dicerai ya nggak boleh suruh cerai hanya supaya buat nikah gitu kan, buat nikah sama mantannya, nggak boleh seperti itu. Kalau sampai kemudian mempermainkan perkawinan, pernikahan, supaya nanti bisa balikan sama mantan, nikah dulu sama ini, nanti setelah itu cerai. Habis nikah terus udah itu cerai, setelah itu baru bisa balikan. Itu hukumnya dosa besar. Dosa besar. Mempermainkan pernikahan dosa besar. Itu dikategorikan bahwa si suami yang kedua juga dan kemudian suami istri ini tidak dikategorikan dayut, sama dengan dayut, di mana dosa besar. Kalau ancamannya sudah tidak bisa mencium aroma surga, itu udah dosa besar. Dosa besar. Nah ini Mbak Fulana bersyukur Allah tegur. Allah tegur. Artinya ada kesalahan yang memang nggak Allah ridhoi di situ, di mana syarat rukun pernikahan harus ada wali, Mbak lewatin. Jadi status pernikahannya apa? Kalau menurut jumhur ulama, status pernikahannya tidak sah. Karena syarat rukunnya nggak dipenuhi, walinya nggak ada. Memangnya nggak boleh mengambil dari mazhab Imam Hanafi, misalnya seperti itu. Iya boleh saja, tetapi kalau misalnya, tapi bukan untuk sesuatu yang nyerempet pada halal atau haram. Iya. Gitu. Kalau bukan ini jelas untuk karena ya. Iya kan? Bukan untuk sesuatu yang untuk nyerempet halal atau haram. Sekarang begini, mau ngambil mazhabnya siapa? Mau sholat pakai kunut atau nggak kunut, nggak masalah. Karena nggak ada nyerempet dalam hal haram atau halal. Ya kan? Mau sholat dengan menggunakan kunut sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i,
tidak kunut pun tidak masalah gitu kan. Ada mazhab Imam Maliki, Imam Hambali pun tidak, Imam Hanafi pun tidak melakukan kunut gitu kan. Nah itu enggak yang seperti itu tidak masalah, apa kemudian seperti melakukan misalnya pencoblosan ya di waktu pemilu, mau nyoblos ya ngikut aturannya pemerintah, nggak nyoblos ya sebenarnya nggak bisa disalahkan karena demokrasi bukan produknya Islam gitu. Tapi pernikahan ini kan nyerempet halal haram, Mbak, gitu kan. Jadinya bukan tidak boleh mengikuti mazhab Imam Hanafi, tetapi lebih ke hati-hatinya memang ya kita memang harus ikuti jumhur ulama kalau udah nyerempet halal haram. Betul. Mau nggak mau ya itu udah pilihannya Ya, gitu ya. mau nggak mau ya memang itu pilihannya. Jadi pernikahan Mbak ya tidak sah. Menurut pendapat jumhur ulama ini tidak sah. Kemudian bagaimana status anak? Status anak bernasab ke Mbak. Artinya status anak itu menurut jumhur ulama, anak ini lahir di luar pernikahan. Di luar pernikahan yang sah. Karena Mbak dengan ayah kandung mereka, dengan ayah biologis mereka tidak pernah menikah secara sah. Karena syarat rukunnya tidak dipenuhi itu tadi. Wali itu tadi. Tidak dipenuhi. Ya kecuali kalau Mbak itu walinya yang harusnya menjadi walinya semuanya beda agama begitu kan, seperti halnya saya dulu gitu kan, semuanya beda agama, yang mau jadi wali saya nggak ada siapa gitu kan, maka saya bisa jadi pakai wali hakim Iya. gitu. Tapi Kalau ini ada gitu kan, Ya. Islam dari lahir ada, nah itu begitu. Jadi ya itu ya Mbak. Jadi nah sekarang jadi dia kan dia nuntut suaminya Talak. untuk mengucapkan talak gitu loh. Berarti kan nggak ada kan? nggak usah lagi, nggak ada karena pernikahannya saja nggak sah. Jadi Nah, tidak perlu kata talak. Mbak yang harusnya kemudian menghindar. Mbak yang harusnya menghindar karena dia bukan suami Mbak. Pernikahan yang kalian lalui itu batal. Batal. Pernikahan itu batal. Sebenarnya dibatalkan secara syariat. Batal. jadi selama ini ya hukumnya ya maaf, hukumnya zina ya. karena tidak sah. Sah di mata manusia. Ini bukan soal sirih tidak sirihnya ya, ini bukan soal sirih ataupun resmi ya kan. Ini karena syarat rukunnya tidak dipenuhi. Mau nikah siri pun kalau syarat rukunnya dipenuhi, insya Allah itu sah. Ya. Begitu. Dan nah baru kalau memang pernikahannya itu sah, baru menuntut kata talak. Ya. Nah ini sebenarnya kan lemahnya. Makanya sebenarnya gini ya, wanita janganlah mau dan dinikahi siri walaupun memang itu hukumnya sah secara agama gitu, karena siga takliknya itu ini loh, jadi rungsing sendiri gitu. Kalian mau menggugat cerai lewat lembaga mana coba kalau dengan ini Nikah siri. Iya, nggak bisa. nikah siri. Mau menggugat cerai lewat, ya kan? Nggak bisa. KUA mana yang masih pengadilan agama mana yang mau ini dikasiri hanya dengan selembar kertas. Saya waktu itu dikasiri terus ini saya mau gugat cerai suami, nggak bisa. Terus mau nuntut apa juga nggak bisa kan? Mau nuntut apapun juga nggak bisa. Oke, kalaupun misalnya tidak dapat warisan itu nggak oke lah, masih bisa diikhlaskan. Tetapi ini ya, perceraian ini kenapa dibolehkan?
Kenapa dibolehkan? Dan ini bukan perceraian ini ya, bukan sesuatu yang Allah benci loh ya, bukan. Bahkan bisa jadi memang Allah ridhoi. Bisa jadi Allah ridhoi kalau memang harus itu yang dilalui gitu. Sekarang seperti begini, nikah siri, suami terus kemudian suami Mbak murtad, amit-amit, apa ya, nauzubillah, suami Mbak murtad, itu kan langsung langsung terputus ya kan, langsung terputus dengan ini sendiri ya gitu kan. Kalau Mbak nikah secara resmi di agama, Mbak bisa ngomong tuh ke pengadilan agama bahwa ini sudah bukan lagi suami saya, sudah murtad. Buktinya ada dan secara legal, secara hukum kenegaraan diakui bahwa oh ya berarti sudah tidak jadi pasangan suami istri lagi. Atau kemudian suami Mbak punya gangguan mental misalnya gitu kan, seorang suami punya gangguan mental, istrinya sampai babak belur, dan ini misalnya sampai mengkhawatirkan, membahayakan keselamatan istri, anaknya. Ini kalau nikah siri, ini mau ngadunya ke mana ini? Iya. Gitu Ya, kan? ini Mbak Fulanahnya ini juga bingung karena ke keluarga dia udah nggak bisa. Karena udah nggak ada yang ini kan, ibaratnya apa? Ya itu tadi, karena nikahnya nggak direstui dan nggak akhirnya keluarganya tuh nggak ini. Dia juga bingung mau ngomongnya ke siapa, gitu. Jadi yang rugi sebenarnya siapa? Ya wanita loh. Wanita, begitu. Makanya sebenarnya begini, kenapa Al-Quran itu mengatakan ya tafakarun, kaum yang berpikir, karena memang kita harus berpikir. Kalau kita selalu berperasaan begini, gini jadinya, gitu kan? Ya seperti ini jadinya. Mengedepankan perasaan, kita mengesampingkan logika, gitu kan? Logika berpikir, gitu. Perasaan yang dikedepankan, dan akhirnya lama-lama perasaannya terinjak-injak, perasaannya terjajah, gitu. Kalau kita bisa berpikir secara jernih, ya kan? Kita bisa berpikir secara jernih, berpikir secara benar, seperti bagaimana apa yang dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, itu kita berpikir dan kita tahu, gitu ya kan? Kita tahu bahwa iya, memang ini yang benar, dan kita lakukan ini yang benar. Kita takut bahwa Allah tidak ridho. Kalau kita takut dengan Allah tidak ridho dan kita lakukan yang benar, ya insya Allah nggak akan terjadi kebingungan. Ya, betul. Seperti itu gitu. Jadi kalau sekarang Mbak tanya, terus saya harus gimana? Yang pertama ya Mbak, taubat Mbak. Taubat, sujud, taubat, lakukan sholat taubat nasuhan, nangis di hadapan Allah, taubat. Tiap hari sholat taubat juga nggak apa-apa Mbak. Tiap hari sholat taubat, mungkin Allah memang pengen Mbak tiap hari sholat taubat. Taubat terus, kemudian Allah beri saya jalan, beri saya kekuatan. Allah tuntun saya, tolong tuntun saya, dampingi saya. Gitu kayak tuntun saya, dampingi saya untuk menghindar dari yang haram. Menghindar dari yang haram. Itu karena bukan menuju ke yang baik. Itu kalau orang menghindari yang haram, sudah pasti dia berjalan pada kebaikan. Tapi orang berjalan pada kebaikan, belum tentu dia gak nyerempet haram. Betul. Jadi kalau orang nahi mungkar, sudah pasti amar ma'ruf. Tapi kalau orang amar ma'ruf, belum tentu dia nahi mungkar. Jadi mintanya mana Mbak? Misal dia kepengen balik ke keluarganya, bisa kali ya? Insya Allah bisa. Keluarga mana sih yang mau? Ya pasti mau lah. Itu ketika keadaan sudah seperti ini, dia nggak ada siapa-siapa, mau kan niatnya. Oh ini mungkin konsekuensi saya ketika nggak restu dan sekarang saya pisah sama dia. Dan ternyata saya tahu kalau pernikahan ini nggak sah, saya mau pulang nih. Ya apapun resikonya,
waktu itu dicaci maki atau gimana, yang penting ngaku aja dulu lah. Ya, mengakui itu salah bagian gitu dari ya. itu bagian dari yang Abah Guru bilang ya kan. Kalau dosa itu adalah racun, gitu kan, saya nggak tahu ini takaran racunnya seberapa gitu, maka harus berapa galon susu yang harus diminum, yang muntah-muntah deh gitu kan, ibarat katakan. Ya pahami memang ini konsekuensinya. Masih lebih bagus ya kan, masih lebih bagus Mbak ditegur di dunia, kemudian Mbak bisa lakukan sholat tobat, setelah itu kemudian datang ke keluarga siapalah nggak tahu. Mbak pasti tahulah keluarga Mbak yang misalnya akan bisa menjadi jalan penengah dampingin Mbak ataupun siapa untuk minta maaf pada orang-orang, pada mereka yang seharusnya menjadi wali Mbak, tapi Mbak langkahin gitu. Tapi Ya. Mbak skip gitu loh. Apalagi ini nih Seperti suaminya itu. tuh KDRT Kak Iren, dan nggak bantu nafkah gitu-gitu loh. Bukan suaminya sih ya, Bang, kan Bukan nggak suami nafkah. sih. Iya. Ya, kayaknya udah berulang kali kejadian dan mau pisah, tapi tetap suaminya tetap akhirnya balik lagi gitu. Bukan kejadian yang pertama. Berarti kan memang udah teguran banget nih. Iya, ya itu dia merasa ini sih, mulai menyadari tuh kenapa kok rumah tangganya seperti ini, terus rezeki seperti tersendat gitu. Makanya ya itu balik lagi ya, mungkin ya karena restu itu tadi, udah gitu nikahnya juga memang nggak sah kan. Iya. Kalau misalnya gini, orang tua nggak ada, orang sudah nggak ada, tapi paling tidak tuh syarat rukun nikah dipenuhi, syarat rukun nikah, entah itu abangnya atau adiknya mungkin hanya dengan berat hati akhirnya ya udah mau datang mau jadi walinya, itu insya Allah sih mungkin masih bisa ya, masih Ya. maksudnya karena itu sah. Dan nah, ketika apapun yang dilakukan itu adalah perjuangan cinta, nah itu namanya perjuangan cinta tuh gitu kan. Tapi kalau ini apa mau diperjuangkan, nggak ada. Ya, betul. Berarti Gitu dia kan, kalau harus seperti tadi ini. sholat tobat. Lakukan sholat taubat Mbak, lakukan sholat taubat, nangis tuh di hadapan Allah ya kan, bahwa selama ini ternyata hubungannya adalah hubungan yang tidak halal gitu kan. Nah setelah itu ini nangis sama Allah, minta, yang saya pesankan adalah minta pada Allah untuk dijauhkan dari yang haram, untuk Allah bimbing Mbak bisa menjauh, punya kekuatan untuk menjauh dari yang haram gitu. Nah setelah itu Mbak datanglah ke keluarga, minta maaf pada walinya, pada yang seharusnya menjadi walinya, datanglah ke situ. Mau akhirnya dimaki-maki lah, mau entah itu mau digimanakan lah, itu udah wujud dari konsekuensi itu. Terima aja gitu. Mau ditonjok juga nggak apa-apa lah, ibaratnya gitu. Ibarat. Ya, ibarat kata, tapi kayaknya nggak tega juga kali ya kan, mau nonjok perempuan. Iya, ibarat. Kayak gitu ya, emang ya harga sama Gustav. Nonjok langsung. Ya kan itu konsekuensi sebenarnya, lihat dari cerita itu udah tahu nih ini konsekuensinya yang harus diambil. Iya. Konsekuensi dari tuduhan tanpa bukti gitu kan. Nah, sementara ini konsekuensi dari pernikahan tanpa wali. Ya ini. Ya. Kalau Mbak tidak ditegur seperti ini, itu namanya istidraj. Kalau Mbak happy aja dengan dia, istidraj. Banyak orang menikah dengan beda agama, terlihat fine aja gitu kan, terlihat romantis sekali seperti begitu kan. Terus kemudian nanti netizen akan ngomong, yang beda agama malah lebih rukun ya daripada yang sama-sama agama. Yang mereka nggak paham bahwa itu sudah Allah tinggalkan, Allah udah nggak peduli lagi. Silahkan nikmati silahkan nikmati keromantisan kalian, silahkan nikmati perzinahan yang dilegalkan entah oleh negara mana dengan atas nama pernikahan beda agama, silahkan, sedang Allah bebaskan, tapi pertanggungjawaban di akhirat nanti. Sementara akhirat adalah hidup yang kekal. Dari nah itu ini masih bersyukur Mbak diberi Mommy.
Iklan deh. Baik, Iklan. nggak ada yang apa nyiapin minum. Walah. Makanya sampai suaranya habis. Biasanya ada yang buatin minum. Ya, itu sih jawaban dari saya, Mbak. Itu aja. Semoga bisa dipahami dan semoga apa, Mbak. Dan ini Mbak harus serius ya. Jadi saya tidak mengatakan semoga Mbak akan apa, semoga Mbak dimudahkan ataupun apa. Karena kemudahan ataupun bukan gitu itu dari keseriusan Mbak. Betul. Dari keseriusan Mbak. Kalau Mbak serius, insya Allah Allah akan mudahkan. Kalau Mbak serius, gitu kan? Yang menyulitkan itu adalah ketika maksudnya gini, bibir ngomong pengen, saya pengen sih menjauh dari dia, tapi hati masih seperti, tapi saya masih sayang sama dia, gitu loh. Itu yang menyulitkan tuh itu. Nggak serius, kalau saya bilang itu nggak serius. Saya bilang, saya tuh pengen sih Mbak menjauh dari dia. Saya pengen gitu. Tapi saya masih cinta sama dia. Nggak serius, udah berarti nggak usah ngomong. Kalau nggak serius nggak usah ngomong, udah bercanda aja udah. Itu nggak serius itu. Tapi kalau Mbak serius, maka berusaha gitu. Ya seperti halnya Nara sebenarnya serius sama Gustaf gitu kan. Dia berusaha loh keluar dari Jun gitu kan, nggak yang kayak pengen keluar dari Jun tapi kok sayang banget gitu ya, gitu kan, di situ udah ada pelayannya, udah begini gitu dan sebagainya gitu kan, udah gitu ganteng lagi orangnya gitu kan, nggak serius tuh, harus serius. Sampai ada kekhawatiran di dirinya gitu, maka dia akan seserius itu karena tahu bahwa karena kalau Mbak takut dengan Allah, Mbak pasti akan serius. Gitu. Betul. Orang kalau takut dengan Allah akan serius. Tapi kalau masih ada rasa-rasa kok kayak saya gimana gitu ya, saya ngerasa kayak banyak kenangan dengan dia dan dia juga sebenarnya orangnya gini-gini, langsung diomong lagi kebaikan-kebaikannya. Sudah. Kita juga angkat tangan kalau katakan itu. Berarti Mbak lagi bercanda tuh sama itu. Kalau memang serius ya insya Allah semuanya dimudahkan ya Mbak. Kita doakan semuanya dimudahkan kalau memang benar-benar serius. Iya, jadi yang terpenting yang pertama adalah keseriusan Mbak untuk bertaubat. Bukan hanya sekedar sholat taubat, tapi Mbak memang serius untuk udah tetapkan hati, serius mau apapun yang terjadi, menjauh dari yang haram, tinggalkan yang haram. Itu udah. Insya Allah itu mudah. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah kalau Mbak serius. Syaratnya hanya satu, Mbak serius. Udah, itu aja. Oke. Nah, Allah itu bisa aja. ngerti, Kak Iren. Ya, itu aja dari saya. Semoga bisa menjawab ya Mbak. Dan saya mohon maaf kalau misalnya membuat Mbak kayak ditonjok-tonjok gitu kan. Mohon maaf gitu, karena saya juga dulu belajar ngajinya juga ditonjok-tonjok itu sih. Ya. Tapi memang ini hukumnya seperti itu gitu ya. Jadi kita menyampaikan yang sebenarnya gitu kan. Yang sebenarnya yang apa adanya. Iya, betul. Oke. Nah, itu aja Mbak Tari, Pet dan Mbak Fulana. Semoga Mbak Fulana bisa paham ya, dan serius ya Mbak, serius, insya Allah mudah kalau serius. Nah, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.